Sesuatu yang besar sedang terjadi. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali di acara yang dapat mengubah kehidupan Anda, di acara yang luar biasa, dahsyat, mantap, New Life tentu saja. Pemirsa, apa kabar Anda pada malam hari ini? Tentu saja kami berharap Anda dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, mantap, sebagaimana acara ini. Namun pemirsa, apabila saat ini Anda sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupan Anda, mungkin itu masalah yang sifatnya sangat pribadi, atau barangkali masalah keluarga, masalah ekonomi, atau bahkan mungkin masalah kesehatan sekalipun. Pemirsa, kami mau katakan kepada Anda, jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerah, karena kami ada untuk Anda. Pemirsa, setiap minggunya kami akan hadir di layar kaca Anda dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki kisah hidup yang luar biasa, di mana narasumber kami sangat berkeinginan untuk membagikan kisah hidupnya dan juga nilai-nilai dari kehidupannya yang dimilikinya kepada Anda dan juga saya dengan satu tujuan, supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Pemirsa, acara ini kami kemas secara interaktif di mana Anda dapat berkomunikasi secara langsung dengan kami dengan cara menceritakan permasalahan Anda kepada kami melalui SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Jadi bagi Anda pemirsa yang saat ini sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupan Anda, apapun permasalahan Anda bisa angkat telepon Anda sekarang juga dan Anda bisa menceritakan kepada kami permasalahan Anda di nomor 0819 081 74 kali 1. Tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah intervensi dalam keluarga. Baiklah, untuk tidak berlama-lama, langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bu Dita. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat dan mantap Bu. Tetap semangat. Ya. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar Pak? Luar biasa, Wah. dahsyat dan mantap. Begitu bersemangat pada malam hari ini. Ya. Iya, tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah intervensi dalam keluarga. Ini bahasanya kayaknya kok keren banget dan agak-agak berat gitu ya. Intervensi dalam keluarga. Kalau boleh tahu definisinya apa sih Pak? Apa sih yang dimaksud dengan intervensi di dalam keluarga itu Kita sendiri? pakai bahasa yang bumi saja ya. Ya. Intervensi itu bahasa gampangnya itu Bahasa campur gampangnya. tangan dari pihak-pihak luar terhadap keluarga kita. Secara khusus mungkin kebanyakan yang terjadi adalah dari pihak orang tua. Secara khusus ya Bu Dita. Ya. Ya. Orang tua dari pasangan begitu ya? Pasangan suami istri. Iya. Jadi misalkan saya menikah sama istri saya, orang tua istri saya cenderung untuk campur tangan dalam rumah tangga saya. Demikian pula orang tua saya juga cenderung untuk ikut campur tangan dalam rumah tangga saya. Dan bagaimana kita mengatasi? Kalau itu tidak berhasil kita atasi, maka rumah tangga itu menjadi rapuh dan bisa terjadi perpecahan dan perceraian. Apalagi kalau sampai orang tuanya menyarankan, sudah ceraikan saja, tinggalkan saja dia. Nah, itu kan menjadi masalah. Apa sih Pak ciri-cirinya yang paling utama biasanya, yang paling kelihatan dari keluarga yang mendapat intervensi? Oke. Kalau keluarga itu diintervensi, itu biasanya ciri-ciri paling utamanya bisa kita tanyakan kepada kepala keluarga, yaitu sang suami. Ya. Sang suami masih merasa berfungsi sebagai kepala keluarga atau tidak? Atau malah dia sudah mulai merasa dirinya mandul. Kenapa? Mandulnya bukan berarti nggak punya anak, maksudnya mandul dalam tanda petik di sini. Kenapa? Karena keputusan demi keputusan diambil oleh orang tua atau oleh orang-orang di sekitarnya. Ada saudara mungkin yang intervensi, kakaknya mungkin yang intervensi, dan berbagai macam. Nah, ciri utama kalau orang mengalami intervensi ada di suaminya. Kalau suaminya, kan biasa kan kita pakai istilah ikatan suami takut istri, gitu kan. Ini ikatan suami takut mertua atau takut orang tua kan gitu. Nah, itu yang menjadi problem. Begitu suami merasa bahwa dia tidak bisa mengambil keputusan lagi dalam permasalahan yang dihadapinya, maka suami mulai muncul masalah demi masalah dalam rumah tangga. Iya. Ya. Baik. Berarti intervensi itu tidak hanya dari orang tua saja, baik orang tua ataupun mertua, dan bahkan bisa jadi mungkin anggota keluarga yang lainnya seperti kakak mungkin. Betul. Bahkan sahabat, atasan di kantor, itu dia bisa kadang-kadang kalau misalnya hubungannya sangat dekat gitu ya, bisa tanpa disadari intervensi. Saya katakan, kalau kita bertanya kepada orang tua yang cenderung intervensi kepada keluarga, orang tua pasti berkata, enggak kok, saya nggak ikut campur. Tetapi yang merasakan siapa? Keluarga tersebut. Nah, kalau keluarga tersebut merasakan campur tangan dari orang tua, nah itu menjadi masalah.
Iya, keluarga itu termasuk diantaranya suami dalam hal ini yang memegang peranan sangat penting. Secara khusus suami menjadi mandul dalam tanda petik. Masihkah bisa berfungsi, fungsi suami sebagai penentu dari arah keluarga itu, ataukah arah keluarga ditentukan oleh pihak lain di luar dari pasangan itu? Apalagi kalau misalkan tidak semuanya, contohnya yang biasanya orang tua yang mengintervensi, biasanya kalau mereka memiliki kekayaan yang melimpah, pesta pernikahan, saya ambil contoh pesta pernikahan, orang tua semua yang 100% biayain, kemudian mereka yang punya jabatan tinggi, sehingga anak mau bergerak bebas nggak bisa, selalu ingat papa, jangan bikin malu papa, dan berbagai macam. Anak mau coba usaha, papanya berkata, kamu nanti gagal, kalau kamu gagal bikin malu papa. Mungkin orang tuanya punya nama besar dan berbagai macam, tanpa disadarin, itu bentuk-bentuk intervensi di dalam keluarga. Iya, baik. Bapak, kalau boleh tahu ada berapa sih Pak bentuk-bentuk intervensi di dalam keluarga itu sendiri? Ya sebenarnya banyak ya bentuk intervensi, teman, untuk lebih mudah ya kita persempit dalam 3 bentuk ya. Yang salah satunya kontrol. Jadi keluarga berusaha mengontrol pasangan. Contoh sederhananya misalnya, kalau seorang pasangan itu mau liburan misalnya, nah, orang tuanya sudah mengatur ini liburannya harus ke rumah mertua misalnya, atau harus kemana, atau mertuanya bahkan mau ikut, atau seperti misalnya mertua sering datang kemudian bikin masakan ya, masakannya masakan mertua, sementara belum tentu pasangan itu cocok dengan masakan. Nah, itu salah satu bentuk intervensi ya yang paling sederhana, contoh sederhananya. Kemudian memanipulasi ya, atau mengintimidasi ya. Manipulasi itu misalnya memanfaatkan keadaan ya. Jadi misalnya orang tua memiliki keadaan keuangan yang mungkin kurang baik, kemudian datanglah ke pasangan ini nangis-nangis ya, kemudian mama ini keadaannya seperti ini, papa ini keadaannya seperti ini, kamu harus bantu. Nah, sehingga membuat sang kepala keluarga menjadi iba dan akhirnya mau tidak mau menuruti apa yang menjadi keinginannya. Ya sebenarnya dalam hati kecil tidak mau melakukan itu, tapi karena melihat suatu keadaan ya, merasa terintimidasi oleh keadaan tersebut, termanipulasi ya oleh keadaan tersebut, gitu. Atau akhirnya bahkan dompetnya sampai bocor tuh. kalau bicara masalah dompet kan ya memang bukan sandiwara, tapi keadaan itu dimanfaatkan gitu. Nah, memang mungkin keadaannya memang keuangannya sulit ya, tapi karena situasinya didramatisir ya, sehingga pasangan menjadi berada dalam keadaan yang sulit untuk membuat keputusan. Rasa bersalah banget kalau nggak bantu. Nah, sehingga keputusan yang diambil merugikan kehidupan mereka sendiri. Ya, tadi ada tiga bentuk berarti begitu ya Pak ya, dari intervensi di dalam keluarga. Yang pertama adalah kontrol, yang kedua adalah manipulasi, dan yang ketiga adalah intimidasi. Intimidasi itu seperti apa Pak? Intimidasi jadi bentuknya memaksakan ya, memaksakan misalnya contohnya tadi ya, uang tadi juga masalah keuangan, tapi bentuknya bukan nangis-nangis tapi marah-marah gitu. Misalnya kamu kan sudah kaya, kenapa nggak bantu orang tua? Nah, kemudian anak divonis gitu. Baik, kenapa sih ada orang tua yang mau begitu ya, yang tega-teganya kelihatannya kan seperti itu, mengintervensi keluarga dari anaknya? Apakah memang orang tua biasanya bermaksud untuk seperti itu atau bagaimana? Ini yang perlu digarisbawahi di sini, kebanyakan orang tua tidak menyadari kalau mereka sudah melakukan intervensi. Kenapa? Karena yang pertama, kita ini dari kecil sampai besar berada di bawah bimbingan orang tua gitu kan. Jadi walaupun kita sudah menikah, masih diperlakukan seperti ini anakku yang harus aku rawat, harus aku jaga. Padahal waktu pasangan itu sudah menikah, mereka suka duka harus melalui bersama dengan pasangannya. Orang tua itu, kalau misalkan saya boleh katakan, emergensi darurat sangat terakhir lah. Kalau misalnya sudah pasangan menyerah dalam pertempuran,
minta tolong orang tua, it's okay. Tetapi orang tua tanpa disadari mereka mau mencoba menjaga anaknya. Nah, yang kedua, kenapa orang tua intervensi? Karena rasa sayang yang berlebihan. Waktu menikah, saya misalkan saya ambil contoh yang sederhana dalam hidup saya. Mama saya punya budaya yang menurut saya baik. Iya. Papa saya pulang kerja, mau pergi kerja, disiapin makan, teh, minum. Pokoknya bangun tidur, papa saya itu sudah enak. Teh sudah tersedia, nasi putih sudah tersedia, makanan sudah tersedia, makan, berangkat kerja. Pulang kerja, enak. Ada kue-kue, ada teh. Makanya kami bibit-bibit bobotnya bisa dilihat. Karena semuanya begitu tersedia Pas gitu sehat ya. lima Pak. sempurna ya, Pak. Termasuk saya pulang sekolah juga gitu, disediain makanan apa semua. Malam makan lagi. Jadi sehari itu 4 kali makan lah minimal. Kenapa? Karena pulang kerja ya makan kue-kue kan cukup berat itu. Kadang pisang goreng, kasih mentega, kasih gula, macam-macam lah. Nah, waktu saya menikah, istri saya kan tidak melakukan itu. Kenapa? Karena latar belakang keluarganya tidak ada didikan seperti itu. Kalau saya paksakan istri saya seperti itu, bagi dia juga, dia bisa melakukannya. Tapi kalau dia dengan terpaksa, buat apa kan gitu ya. Nah, waktu mama saya datang, dia lihat, kasihan anakku ini, gak diurus sama bininya katanya. Gak diurus sama istrinya. Bagi orang tua saya, ngurus suami itu begitu. Ukurannya seperti itu. Padahal saya sama istri sudah sepakat. Yang kamu bangun mau jam berapa aja terserah deh. Yang penting kita sama-sama. Yang saya minta mau tidur kita berdoa bersama. Kita sepakatnya kalau kamu capek kamu istirahat apa-apa. Ya kalau kamu bisa misalkan saya bangun, kamu bangun duluan. Tapi selama ini istri saya baik kok, bangun duluan, gitu kan, ngurusin semuanya. Ya. Nah kemudian bikin teh apa, it's okay. Kamu gak harus masak. Kalau kamu capek bilang.